Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuriski dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu materi, tetapi saya minta kepada kalian semua untuk menonton tayangan-tayangan berikut ini. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Maraknya layanan berbasis data serta tren digitalisasi menandakan kita sudah berada di era revolusi industri generasi keempat atau 4.0. Dari era pemanfaatan mesin uap, bergeser ke penggunaan tenaga listrik, lalu hadirnya otomatisasi industri dan berkembangnya dunia digital berbasis internet, membawa perubahan tersendiri wajah perekonomian di sektor industri. Nah, dari tayangan sebelumnya, jelas saya akan menjelaskan tentang industri 1.0 hingga 4.0. Nah, pertama-tama, revolusi industri itu terjadi pertama kali di Inggris dan merupakan revolusi ekonomi. Corak perekonomian Inggris yang semula agraris berubah menjadi industri. Nah, pada saat itu pembuatan barang masih secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Pembuatan barang-barang juga masih dikerjakan di rumah-rumah, belum dilakukan di pabrik-pabrik. Pada akhir abad ke-17, pembuatan barang atau manufaktur dikerjakan di rumah-rumah penduduk dengan menggunakan manual tangan atau menggunakan mesin sederhana. Hingga kemampuan penghasilan barang masih dibilang sempit atau masih dibilang terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0. Revolusi industri ini merupakan suatu perubahan besar yang cepat dan sangat mempengaruhi cara kehidupan manusia. Sejarah mencatat sekitar tahun 1800 hingga 1900 merupakan periode revolusi industri 1.0. Dan Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi ini. Kehidupan masyarakat sebelum revolusi industri lebih terkonsentrasi di pedesaan yang mengendalikan penghasilannya dari sektor pertanian. Nah, selain itu, faktor terjadinya revolusi industri juga dipengaruhi oleh timbulnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan yang mulai sejak pertengahan ke-16 banyaknya atau muncul ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan riset dan penelitian. Adapun sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 diantaranya. Yang pertama, industri tekstil, di mana pada era ini perkembangan yang sangat luar biasa yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi menggunakan tenaga mesin. Produktivitas pada saat itu sangatlah berlipat setelah menggunakan tenaga mesin. Bisa kita pikirkan jelas sekali jika menggunakan mesin, produktivitas akan semakin efektif dan efisiensi. Yang kedua, industri besi dan baja. Perkembangan inovasi di sektor pertambangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah. Nah, besi dan baja ini merupakan memperkokoh perkembangan revolusi industri berikutnya. Yang ketiga, industri transportasi.
Sebelum adanya revolusi industri barang-barang, hasil produksi itu diangkut menggunakan tenaga hewan. Namun setelah terjadinya revolusi industri, ditemukannya mesin uap dan kapal uap. Dan itu merupakan proses pengiriman barang produksi ke lokasi-lokasi yang jauh. Revolusi Industri 2.0. Pada periode ini, kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Adapun beberapa inovasi atau kemajuan yang terjadi pada revolusi industri 2.0 diantaranya: 1. Perkembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Yang kedua, periode awal teknologi listrik, yaitu menemukannya arus listrik AC dan arus listrik DC yang difungsikan untuk membuat motor listrik. Yang ketiga, inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala besar. Yang keempat, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi. Yang kelima, meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Yang keenam, meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Yang ketujuh, penggunaan teknologi listrik yang diterapkan ke dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 yang dimana diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot, di mana peralatan industri yang tidak lagi dikendalikan oleh manusia, namun kini sudah dikendalikan oleh komputer atau lebih dikenal dengan komputerisasi. Beberapa inovasi dan kemajuan yang terjadi pada revolusi industri 3.0 diantaranya: yang pertama, adanya teknologi komputer. Yang kedua, adanya akses internet. Yang ketiga, peralatan elektronik seperti smartphone. Yang keempat, inovasi sistem perangkat lunak. Yang kelima, inovasi dan perkembangan sumber energi baru. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi industri 4.0, era yang ditandai dengan konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyberfisikal. Pada era ini memiliki pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Secara umum, di era industri 4.0 ini, peran tenaga manusia itu berubah dari peran operator menjadi ahli dengan kompetensi yang tinggi. Nah, adapun istilah dari revolusi industri 4.0 ini merupakan revolusi digital atau era disrupsi teknologi. Semua bidang akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Revolusi industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diperkasai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputer manufaktur. Proses generasi 4 ini ditandai dengan munculnya komputer-komputer canggih yang lebih kecil dan lebih tipis, hingga robot pintar, kendaraan tanpa kemudi yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otaknya. Terdapat peluang di revolusi industri 4.0 ini. Akan banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan. Ini semua tergantung kepada kreativitas masing-masing dalam mencari dan menemukan peluang yang bertebaran di bidang industri masing-masing. Nah, industri 4.0 ini akan banyak mengubah industri dan karakter pekerjaan, menghadirkan usaha-usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Nah, tuntutan kemampuan yang dibutuhkan di era industri 4.0 ini akan mengikuti perubahan teknologi,
untuk bisa bersaing di era industri ini, kita harus mampu membaca dan responsif terhadap perubahan dan membekali diri dengan keterampilan terkini. Jadi harus terus mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi. Selain peluang, terdapat juga ancaman pada revolusi industri 4.0 ini, di mana kelahiran revolusi industri 4.0 ini akan mengancam pada usaha-usaha yang ada, karena profesi dan lapangan kerja digantikan oleh sistem robot atau sistem komputer. Penggunaan tenaga robot akan lebih meminimkan biaya dan juga lebih efektif serta lebih efisien. Pada era industri 4.0 ini, manusia akan hidup dalam ketidakpastian. Maka kita harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kita harus memiliki kemampuan untuk merespon perubahan-perubahan dengan bijaksana. Kehadiran industri 4.0 ini akan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang telah mapan sebelumnya. Teknologi hadir lebih cepat dan sudah banyak kisah perusahaan besar yang tumbang. Kecepatan pelaku bisnis dalam merespons suatu perubahan sangat menentukan kemajuan untuk masa mendatang. Persaingan bisnis tidak lagi kasat mata, tidak terlihat bahwa secara langsung sepertinya kita tidak memiliki pesaing, namun secara virtual banyak sekali pesaing di luar sana. Nah, selain peluang-peluang dan ancaman yang terjadi di era revolusi industri 4.0 ini, terdapat juga rahasia sukses. Apa sih yang harus kita persiapkan? Apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Nah, kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetisi di bidang teknologi digital. Selain itu, secara mental kita harus mempersiapkan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal baru, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan berinovasi, serta kita harus dituntut untuk sangat kreatif. Nah, dicukupkan sekian ya pembahasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua ini belum puas, jadi teman-teman bisa menggali informasi lagi tentang perkembangan sejarah revolusi industri. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah!